Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Sofiatul Widat, NIM 204105010057 dari kelas PS3. Di video kali ini saya akan menanggapi terkait video Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen ekonomi makro Islam yang berisikan materi tentang konsep dasar ekonomi Islam. Pertama, yang akan kita bahas adalah definisi ilmu ekonomi, selanjutnya definisi ekonomi Islam, selanjutnya perbedaan ekonomi Islam, kapitalis dan sosialisme, selanjutnya sumber hukum ekonomi Islam, dasar ekonomi Islam, prinsip-prinsip ekonomi Islam, dan yang terakhir karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, apa sih pengertian dari ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan memuaskannya. Jadi, ilmu ekonomi adalah ilmu yang membahas bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya. Contoh, kita mempelajari manusia bagaimana dia itu memenuhi kebutuhannya. Seperti makan, manusia memenuhi makannya memerlukan nasi. Makan nasi memerlukan beras. Beras memerlukan padi. Padi ditanam oleh petani. Manusia ada kebutuhan pokok dan kebutuhan primer. Selanjutnya, definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, berdasarkan pada prinsip-prinsip nilai-nilai Al-Quran, contohnya yaitu pada saat kita makan, bagaimana kata Al-Quran, makan dan minumlah tapi jangan berlebihan, dan yang paling penting harus halal dan baik. Jadi bukan hanya kenyang, tapi bagaimana barang itu baik dan halal dan bagus buat kesehatan. Berdasarkan pada prinsip nilai-nilai hadis Nabi berkenaan dengan jual beli, akad hutang piutang, akad sewa menyewa, akad kerjasama, akad musyarakah, dan lain-lain, bagaimana pemahaman ulama tentang suatu masalah yang disebut dengan ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Jadi, ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia yang memuaskan dan memenuhi manusia dalam kebutuhan untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip nilai-nilai Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Selanjutnya, perbedaan ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana alat-alat produksi dimiliki oleh perorangan. Sosialisme adalah sistem ekonomi di mana alat-alat produksi seperti uang dan bentuk-bentuk modal lainnya dimiliki oleh negara atau publik. Sedangkan Islam adalah segala harta apapun bentuknya adalah pemberian Allah yang penggunanya diatur menurut aturan-aturan Allah. Selanjutnya yaitu sumber hukum ekonomi Islam, itu ada 4. Yang pertama, Al-Quran. Setiap masalah, baik itu jual beli maupun semua transaksi kebutuhan hidup, harus sesuai berdasarkan Al-Quran. Yang kedua, As-Sunnah, yaitu harus sesuai dengan sabda Nabi. Yang ketiga, Al-Ijma, yaitu kesepakatan para ulama sampai tingkatan para mujtahid setelah Nabi. Dan yang terakhir, Al-Qiyas, yaitu sesuatu yang tidak ada dalilnya kepada yang ada dalilnya. Yang selanjutnya yaitu dasar-dasar ekonomi Islam. Dasar-dasar ekonomi Islam ada 6. Yang pertama, tauhid atau keesaan Allah.
tauhid, kita meyakini tentang keesaan Allah, harus yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu Maha Esa. Maka segala aktivitas ekonomi harus sesuai dengan ketentuan Allah, baik dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang kedua ada al-siddiq dan amanah, kejujuran dan tanggung jawab. Setiap transaksi harus jujur. Setelah jujur, mengikuti amanah, melaksanakan tugas dengan baik dan benar-benar sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama. Yang ketiga, mengajui hak milik individu dan orang lain. Di sini kita harus mengakui hak milik umum dan mana hak kita sendiri. Yang keempat ada keadilan. Di sini kita harus adil dalam menjual dan membeli. Segala bentuk kegiatan ekonomi harus dilandasi oleh keadilan. Yang kelima, keseimbangan. Di sini kita harus bisa seimbang antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Yang terakhir yaitu yang keenam, tolong menolong. Kita harus saling membantu terhadap sesama. Yang selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam atau bebas dari maghrib. Yang pertama itu maisir, yaitu bentuk judi atau segala transaksi yang mengandung unsur judi, hukumnya haram. Yang kedua ada gharar, yaitu ketidakpastian atau tipu menipu. Yang ketiga ada riba, yaitu nilai tambahan dengan melebihkan jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan. Selanjutnya adalah karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maisir, gharar, dan riba. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Dan yang terakhir, kedelapan, yaitu zakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.